Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Azkia dengan NPM 202143501630. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi database. Apa itu database? Database merupakan sekumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Sedangkan normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga dapat membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi atau pengulangan data. Normalisasi basis data berarti proses mengorganisir data dari berbagai entitas dalam sebuah relasi agar menjadi struktur yang baik tanpa terjadi pengulangan data. Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan efisien dan mempermudah maintenance pada database. Lalu, apa itu tujuan dilakukannya proses normalisasi database? Tujuan utama dilakukan normalisasi database adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan redundansi data atau pengulangan data. Lalu, untuk memastikan data yang ada berada di tabel yang tepat. Lalu, apa yang akan terjadi jika dalam database tidak dilakukan proses normalisasi? Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi akibat tidak dilakukannya proses normalisasi dalam database. Yang pertama ada insert anomali, yaitu suatu kemungkinan di mana terciptanya suatu kondisi dari basis data yang tidak bisa diinput beberapa jenis data secara langsung. Lalu ada delete anomali, yaitu kondisi terjadinya penghapusan suatu data yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, bisa saja data yang tidak ingin dihapus menjadi ikut terhapus. Lalu yang ketiga ada update anomali, yaitu suatu kemungkinan terjadinya kondisi perubahan data yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya, ketika ingin mengubah dari suatu data, malah menimbulkan efek basis data yang tidak konsisten dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diperintahkan. Dalam melakukan proses normalisasi, dilakukan beberapa tahap. Yang pertama ada Anomalies Deform atau UNV, yaitu bentuk data yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena di bentuk data ini adanya pengulangan grup pada data, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, seperti insert, update, dan delete, atau biasa disebut dengan anomali. Yang kedua ada First Normal Form, yaitu bentuk normalisasi untuk mengelompokkan beberapa data sejenis untuk mengatasi masalah anomali. Fungsi dari bentuk normal pertama ini adalah untuk menghilangkan duplikasi kolam pada tabel yang sama. Lalu ada Second Normal Form, yaitu bentuk kedua yang melakukan dekomposisi tabel untuk mencari kunci primer dari setiap tabel. Beberapa fungsi normalisasi Second Normal Form menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan origin key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Lalu ada Third Normal Form. Pada Third Normal Form tidak diperkenakan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Misal, ada atribut A, B, C. Kondisinya adalah A terhubung dengan B dan B terhubung dengan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B, di mana intinya pada third normal form ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Lalu ada code normal form atau BCNF. Yang terakhir ada fifth normal form, yaitu tahapan untuk mengatasi terjadinya join dependent sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi 2. Berikut adalah contoh sebuah tabel yang masih dalam bentuk anormalis tabel, atau biasa disebut dengan tabel universal. Dapat kita lihat pada tabel ini memiliki ciri-ciri sebuah tabel yang universal, atau yang belum dinormalisasikan. Biasanya, data yang belum dinormalisasikan adalah data yang berupa laporan, atau yang mudah dibaca oleh manusia tapi sulit dibaca oleh sistem. Maka kita harus melakukan normalisasi dulu agar semua data dapat tersimpan di database tanpa adanya redundansi atau adanya data yang disimpan berulang kali. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan langkah First Normal Form dengan mengubah dari tabel sebelumnya menjadi tabel First Normal Form.
ada aturan untuk membuat sebuah tabel menjadi bentuk first normal form, yaitu tidak adanya grup berulang, lalu semua atribut bernilai tunggal dalam satu baris. Seperti pada tabel di sini, semua atribut sudah bernilai tunggal. Langkah selanjutnya adalah mengubah tabel tersebut menjadi second normal form. Di second normal form juga terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama, sudah memenuhi bentuk first normal form. Yang kedua, mendefinisikan primary key, di mana semua non-atribut key tergantung pada primary key. Yang harus kita lakukan ialah memisahkan tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key-nya. Nama dan jabatan mempunyai dependensi fungsional terhadap NIP. Lalu lama kerja mempunyai dependensi fungsional terhadap NIP dan keahlian. Langkah selanjutnya merubah ke dalam bentuk third normal form, di mana memiliki aturan. Yang pertama sudah memenuhi bentuk second normal form, lalu semua non-atribut key tidak memiliki dependensi transistif terhadap primary key. Pada tabel ini sudah tidak perlu dipisah lagi, karena tabel sudah tidak memiliki dependensi transistif. Sekian penjelasan normalisasi database dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.